Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Peradin, Advokat Ropaun Prambe, Master Advokat. Yang kami hormati Sekjen Peradin, Advokat Basuki Esa MM, MH, Master Advokat. Yang kami hormati Kabid Polda Sumbar, Kombes Pol Nina Febrilinda SHMH. Yang kami hormati Kejari Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Yang kami hormati Ketua DPW Peradin Sumbar, Advokat Madison TRG SHMH. Yang kami hormati Ketua DPW Peradin Riau beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua DPW Peradin Sumatera Utara beserta rombongan. Pengurus DPW Peradin Sumatera Barat periode tahun 2021-2026 serta diskusi panel oleh Ketua Umum Peradin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jami'an wa la tafarraqu ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala. Itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kembali. Saya Advokat Ropaun Prambe, Ketua Umum Peradin Perkumpulan Advokat Indonesia, dan merangka pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Peradin Perkumpulan Advokat Indonesia Sumatera Barat. Dengan ini saya nyatakan terbuka dan dimulai. Terima kasih.
Surat keputusan nomor 015 garis miring SK garis miring DKP strip Pradin garis miring 12 Romawi garis miring 2021 tentang pengurus DPW Pradin Sumatera Barat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia DPP Pradin memperhatikan surat permohonan pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia DPW Pradin Sumatera Barat tertanggal Padang 25 Desember 2021. Pradin perlu dilakukan reorganisasi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia DPW Pradin Sumatera Barat dengan mengangkat pengurus baru. 2. Maka oleh karena itu perlu dilakukan pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia DPW Pradin Sumatera Barat dengan mengangkat pengurus yang mampu melaksanakan visi dan misi Pradin. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program umum Pradin, 3. Hasil Kongres 9 Pradin 2019 memutuskan menetapkan 1. Membatalkan surat keputusan nomor 025 garis miring SK garis miring DPP strip Pradin garis miring 10 garis miring 2020 tentang pengurus DPW Pradin Sumatera Barat tertanggal Jakarta 31 Oktober 2020. 2. Mengesahkan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia DPW Pradin Sumatera Barat 2021-2026 masing-masing sebagaimana lampiran keputusan ini. 3. Setiap perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan agar dilaporkan secara periodik ke Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia DPP Pradin. 4. Memberitahukan keberadaan Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia DPW Pradin Sumatera Barat ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat CQ Badan Kesatuan Bangsa. 5. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2021, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia Pradin ditandatangani oleh Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum. Mohon nanti yang saya sebutkan namanya untuk bisa langsung berdiri di depan. Lampiran surat keputusan nomor 015 garis miring SK garis miring DPP strip Pradin strip 12 strip 2021. Dewan Penasehat Ketua 1. Advokat Haji Muharnis Sarjana Hukum. Yang paling ujung Bapak. Ya, lanjut. 2. Wahyudi Sarjana Hukum. Dewan Pengurus Harian Ketua Advokat Edison TRD Sarjana Hukum Magister Hukum. Wakil Ketua Advokat Wirman Sarjana Hukum MKN. Wakil Ketua Advokat Noveri Sarjana Hukum. Wakil Ketua Advokat Jaimul Bahri Sarjana Hukum. Sekretaris Advokat Raffianus Sarjana Hukum. Wakil Sekretaris Advokat Musrijal Sarjana Hukum. Wakil Sekretaris Advokat Ferry Kurnia Sarjana Hukum. Bendahara Advokat Nelly Gusmawati Sarjana Hukum Magister Hukum. Wakil Bendahara
Advokat Afrizal, sarjana hukum. Bisa menyusul di belakangnya atau cukup satu baris? Satu baris saja. Ketua Bidang Organisasi dan Administrasi Advokat Nurul Ilmi, sarjana hukum. Ketua Bidang Pendidikan dan Pembinaan Advokat Pep Profil, sarjana hukum. Ketua Bidang Hukum dan HAM Advokat Alfiandra, sarjana hukum. Dewan Kehormatan Ketua Advokat Masdi, sarjana hukum. Sekretaris Advokat Liju Kim Mami, sarjana hukum. Izin. Advokat Liju Kim Mardi, sarjana hukum. Mohon maaf. Anggota Advokat Desmawati, sarjana hukum. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia DPP Pradin Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum. Insan Tuhan, insan individu, insan sosial, advokat Pradin sebagai insan Tuhan harus selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Advokat Pradin Rambe. Balik kanan. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian dapat mengemban amanah. Tadi telah kita saksikan, kita mendengar, tidak juga hanya kepada advokat Pradin semata, akan tetapi kepada seluruh advokat yang ada di tanah air, bahkan seluruh dunia, bahwa di dalam pelantikan ini Bapak Muharnis selaku Dewan Penasehat Edison PRD. Begitu saya posting tadi pagi, karena baru pertama kali di Sumatera Barat ini ucapkan dalam rangka upacara dengan yang namanya doktrin Pradin ataupun doktrin advokat seluruh Indonesia. Demikian saya harapkan, semoga pelantikan ini bukan hanya seremonial, akan tetapi dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Demikian, salam dan terima kasih. Selamat ya Pak. Ya, Selamat Pak. Selamat bertugas ya. Selamat bertugas ya.
dahulu saya menyampaikan kepada hadirin semuanya bahwa Ketum Peradin ini juga semendo dari Sumatera Barat ini. Jadi sehingga tentu tidak mestinya harus saya melantik di sini, justru saya harus dilantik. Walaupun Ketum Peradin yang mestinya dilantik oleh Mama Nini yang ada di tanah ranah Minang ini. Makanya kaku-kaku, agak kaku bawaannya karena itu penyebabnya. Mungkin ada yang berbasa-basi bertanya-tanya kenapa Ketum Peradin yang biasanya lantang, apalagi ini pelantikan, tapi karena di ranah Minang ini sebagai semendo, jadi sehingga kaku. Demikian barangkali ulasan sedikit sekilas pintas. Baik, kepada seluruh anggota Peradin yang saya banggakan, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang mulia ini Jumat bertepatan, pertama kali saya melantik, saya ulang sekali lagi, pertama kali saya melantik hasil keputusan Kongres 9 2019 dan bertepatan juga pimpinan sidangnya pada waktu itu, komisinya kalau nggak salah, nggak perlu saya sebutin namanya, yang merasa dirinya pimpinan sidang di Kongres, saya harapkan dengan mohon sangat berdiri Bapak, silakan, 2 orang, satu lagi Pak Muharnis. Nah ini pimpinannya nih. Jadi kita di sini itu melaksanakan keputusan mereka. Hebat kan? Maka saya katakan awal tadi itu saya rikuh, agak kaku seperti itu. Karena yang melaksanakan keputusan yang punya Peradin ini Sumatera Barat dan Riau ya, makanya kaku. Mestinya aku yang dilantik di sini sebenarnya. Karena Bundaro Kayo dari Pariaman. Nah itu. Oleh karena itu kepada pengurus beberapa menit yang lalu kita lantik, inilah salah satu ungkapan yang tidak bisa dihilangkan. Saya kira kembali kepada Ritu Pakeunya dalam hatinya Ketum Peradin sendiri. Jadi oleh karenanya saya harapkan kepada pengurus ini agar amanah dalam arti perkembangan hukum politik advokat di Indonesia di tanah air ranah Minang ini, mudah-mudahan nanti kita akan ulas kupas pada saat diskusi panel setelah upacara seremonial ini kita tutup. Kemudian selain daripada itu juga bertepatan masih rangkaian pelantikan, kalau tidak salah Pekanbaru juga harus dilantik itu. Dan ini saya tidak tahu apakah ini kebetulan, apakah ini ada yang mengatur yang kita tidak ketahui. Untuk kita ketahui bersama, Dikpa pertama seluruh tanah air ini digelar oleh Peradin, tanggalnya juga saya tidak lupa, 10 April 2010. Kemudian Dikpa kedua seluruh Indonesia ini digelar 5 Mei 2010 di Pekanbaru Riau. Yang saya maksudkan tadi ini, apakah ini ada yang mengatur yang kita tidak ketahui? Saya juga bingung, saya heran. Mungkin mari kita jawab diri kita masing-masing. Pelantikan di sini pertama hasil Kongres 19. Kemudian saya minta kepada Ketua Peradin Riau segera dilantik juga, tidak terlalu lama dari sekarang, supaya konsisten 10-12 tahun yang silam dengan keadaan kondisi sekarang. Nah, ini yang saya dambakan, saya harapkan pada waktu itu politik hukum advokat masih dalam keadaan suasana yang tidak nyaman, tapi itu pun kita lakukan. Nah, dengan sekarang pun saya harapkan
ke depan, apalagi seperti halnya politik hukum tadi sangat menyedihkan untuk kondisi kondisional saat ini. Mungkin rekan kita, sejawat kita dari kejaksaan, dari kepolisian, dari pengadilan, mereka juga membaca, tapi inilah keadaan realita advokatan kita di Republik tercinta ini. Di luar kehendak, di luar kontrol masing-masing organisasi menyatakan dirinya seperti yang kita telaah di medsos. Alhamdulillah, minggu kemarin semuanya kita sudah netralisir, kita sudah lakukan paling terbaik untuk profesi advokat melalui edukasi, melalui praktisi, dan mudah-mudahan ke depan dapat kita bangun khususnya di ranah Minang ini dapat berjalan seperti yang kita dambakan, khususnya untuk meringankan dan melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari kejaksaan mungkin dengan adanya aktifnya nanti Peradin ini di sana bisa bekerja sama dengan baik melaksanakan tugas harian kita sehari-hari dari pengadilan dan juga dari kepolisian. Amanat terakhir saya minta kepada segenap pengurus dan anggota Peradin Sumatera Barat. Tahun 2023 masih 22 maksud saya, masih ada waktu 6 bulan ke depan agar memasuki 2023 nanti setelah terbentuk pos vakum adin di seluruh ranah Minang ini sebanyak, kalau tidak salah ingat, 12 kabupaten kota. 19. Ya, 19 kabupaten kota sudah harus terbentuk seluruhnya, sehingga sinergitas antara penegak hukum ataupun yang populer akhir-akhir ini APH, aparat penegak hukum, lengkap 4 pilar pelaksanaannya, sehingga tugas-tugas yang diemban oleh rekan kita selaku penyidik, penuntut, dan peradilan dapat sempurna sedia kala yang saat ini mungkin masih terbata-bata karena ketiadaan advokat di wilayah apalagi jauh dari kota Padang. Demikian sambutan saya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam pada diskusi panel yang akan kita gelar usai dan selesai seremonial pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Peradin Sumatera Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berimbo tampek basaran si burung balam. Jawailah salam dari Ambo. Salam menurut agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Peradin Pusat beserta pembina maupun ketua dan ketua harian organisasi Peradin Sumatera Barat, Jambi, Riau, serta seluruh rekan-rekan anggota dan pengurus advokat Peradin sewilayah Sumatera Barat, Riau, dan mungkin ada Jambi juga. Sumatera Utara. Sumatera Barat dan juga Jambi. Jambi ada juga? Sumatera Utara ada. Sumatera Utara. Jambi ada. Ada. Ada lengkap Pak ya? Ya. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena diberi kesempatan dan karunia pada hari ini berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sebuah peristiwa yang sangat strategis dan penting bagi penegakan hukum, yaitu dengan adanya pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia Sumatera Barat periode 2021-2026. Agenda ini kita sampaikan sangat penting sebagaimana disampaikan Bapak Pimpinan tadi, sehingga sempurnalah pilar penegakan hukum itu, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga advokat. Selanjutnya salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada kesempatan ini Bapak, pertama saya mengucapkan selamat dan sukses kepada rekan-rekan yang telah diangkat, telah dilantik menjadi unsur pimpinan dan pengurus atau Dewan Pengurus untuk Sumatera Barat. Kita berharap dengan adanya struktur organisasi ini, semoga organisasi Peradin semakin kuat dan kokoh di seluruh Indonesia. Di beberapa tempat telah disarankan tadi oleh pimpinan untuk segera dalam 6 bulan ke depan dilantik pengurus-pengurus. Kami dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyambut dengan sebesar-besar hati keberadaan rekan-rekan dalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan, khususnya di Sumatera Barat dan umumnya di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan rekan-rekan yang telah menjadi pengurus Peradin Sumatera Barat ini dapat memajukan organisasi Peradin sehingga berperan aktif senantiasa dalam rangka penegakan hukum, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan di Sumatera Barat. Kita berharap dapat menjadi mitra yang terbaik dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka mencari keadilan bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan dan peristiwa-peristiwa hukum keperdataan maupun tata usaha negara, sehingga masyarakat bangsa dan negara kita ini dengan organisasi Peradin dapat menjadi bagian yang penting untuk menegakkan keadilan dan penegakan hukum di Indonesia. Saya kira untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah diangkat menjadi pengurus struktur organisasi Peradin Sumatera Barat. Sukses dan semoga pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi Peradin. Terakhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah kita laksanakan konstitusional kita di Peradin sempurna sudah sesuai dengan amanat Kongres 9 Peradin 2019 dan keputusan DPP Peradin 2021 yang telah tadi kita lakukan. Oleh karenanya dalam rangka pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Peradin Sumatera Barat saya nyatakan selesai dan ditutup.